Pemirsa, sewaktu-waktu akan muncul binatang yang sangat besar dan aneh. Dia bisa bicara dan akan mengejar manusia dimanapun berada. Binatang apakah itu? Jangan kemana-mana, sesaat lagi Hasanah segera kembali. Pemirsa Hasanah, pernahkah Anda mendengar atau bahkan melihat binatang aneh yang bisa bicara pada manusia? Beberapa binatang memang kita bisa temukan ada yang bisa bicara. Itu pun hanya menirukan beberapa kata, karena memang binatang diciptakan tidak bisa berbicara dengan manusia. Tapi komunikasinya dengan sesama tentu menggunakan bahasa dan indera yang bisa ditangkap sesama mereka. Namun ada kabar yang meyakinkan bahwa kelak akan muncul seekor binatang aneh, unik, dan ajaib. Dia bisa bicara lancar dengan manusia dan akan menjumpai semua manusia dimanapun ia berada. Kemunculannya sekaligus menjadi tanda besar terjadinya hari kiamat. Maka jika binatang itu telah muncul, saat itulah pintu taubat telah ditutup. Siapapun yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diterima taubatnya. Informasi ini bukan isu, bukan cerita legenda, tapi benar-benar akan terjadi dan muncul di muka bumi. Informasi ini disampaikan sendiri oleh Nabi SAW. Saat itu, sejumlah sahabat Nabi tengah berbincang-bincang dengan menyinggung keluarnya Dajjal sebagai tanda besar pertama terjadinya kiamat. Abdullah bin Amru mendengar perbincangan itu tidak berkomentar karena ia telah mendengar langsung sebuah hadis Nabi SAW yang telah ia hafal dan tidak dilupakan. Bahwa Rasul SAW bersabda, tanda yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang bumi kepada manusia di waktu duha. Apapun dari keduanya mendahului yang lain, maka yang lain menyusul tidak lama kemudian. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Al-Hafiz Ibnu Hajar memperkirakan binatang aneh yang disebut Nabi dengan sebutan binatang bumi tersebut akan muncul pada hari terbitnya matahari dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, tertutuplah pintu taubat. Maka keluarnya binatang bumi tersebut akan mengungkap seluruh manusia. Siapa di antara mereka yang mukmin dan siapa yang kafir? Apakah matahari terbit dari barat dahulu ataukah munculnya binatang yang bicara? Yang jelas, munculnya salah satu dari keduanya yang lebih dahulu menjadi tanda ditutupnya pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu seperti apa binatang aneh atau binatang bumi ini? Binatang yang bisa bicara yang telah dijanjikan Allah akan keluar di akhir zaman ini tidak diketahui persis seperti apa. Al-Quran hanya menyebutnya Dabbatul Ard atau binatang bumi. Namun sebuah riwayat menyebutkan binatang itu berbulu panjang, berbulu roma pendek dan halus dan mempunyai beberapa kaki. Bentuknya besar tapi tidak ada keterangan seberapa besarnya. Cukup bagi kita untuk meyakini saja bahwa binatang bumi benar-benar akan keluar menjelang hari kiamat nanti. Berdasarkan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami akan mengeluarkan seekor binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia sudah tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Al-Quran Surah An-Naml ayat 82. Lalu apa yang dilakukan binatang bumi ini saat muncul menjelang hari kiamat? Sejumlah sumber menyebutkan binatang itu akan bicara pada manusia bahwa sesungguhnya manusia sudah tidak yakin dengan ayat-ayat Allah. Dia akan memberikan tanda-tanda atau cap di tiap-tiap wajah manusia. Tanda-tanda itu akan membuat wajah orang mukmin bercahaya dan akan menggelapkan wajah orang-orang kafir. Siapapun akan dijumpai oleh binatang itu. Bahkan orang-orang yang berada di masjid yang paling terjaga dan terhormat, yaitu Masjidil Haram, yang tidak akan berhenti dari kejaran mereka. Pemirsa Hasanah, pernahkah Anda melihat atau mendengar binatang yang menghukum rekan sesamanya karena perbuatan zina? Seorang sahabat Nabi SAW bernama Amr bin Maimun rahimahullah pernah punya pengalaman menarik saat berada di negeri Yaman. Saat itu ia menggembala kambing milik keluarganya dan ketika berada di tempat yang tinggi, Amr melihat ada seekor kera jantan bersama kera betina berdua-duaan. Lalu mereka berdua tidur. Tiba-tiba datang kera jantan lain lebih kecil muda lalu menggoda kera betina.
Kemudian kera betina secara pelan-pelan keluar dari pelukan jantannya, lalu pergi bersama kera muda tadi. Kemudian keduanya berhubungan, lalu dia kembali ke kepala jantannya dengan pelan-pelan. Tak lama kemudian, jantannya bangun kaget, kemudian mencium dubur betina, lalu berteriak sehingga berkumpullah kera-kera yang cukup banyak. Sang jantan terus berteriak sembari mengisyaratkan tangannya ke betina. Kera-kera itu akhirnya pergi ke kanan dan ke kiri, lalu mereka datang membawa kera muda yang dikenali Amr tadi. Setelah itu, mereka membawa keduanya ke lubang kecil, kemudian merajam keduanya dengan melempari batu. Melihat peristiwa ini, Amr bin Maimun terkejut, lalu berkomentar, "Sungguh aku telah melihat rajam pada selain anak Adam." Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari dalam menjelaskan riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat ini disebutkan Amr bin Maimun menuturkan, "Saya pernah melihat pada masa jahiliyah ada seekor kera yang berzina, lalu beberapa kera berkumpul untuk merajamnya, lalu saya ikut merajam bersama mereka." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Riwayat ini bukan berarti menegaskan akan aturan hukum rajam bagi binatang, karena binatang adalah makhluk tidak berakal dan tidak dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang menarik adalah perilaku binatangnya. Bahkan insting binatang juga menolak perilaku selingkuh dalam naluri berpasangan. Meskipun cara berpasangan mereka tak sama dengan aturan berpasangan manusia yang ditetapkan Allah melalui pernikahan. Kera yang tak bisa berpikir pun ternyata memiliki insting kuat bahwa perselingkuhan harus dihukum. Uniknya, hukuman pada sesama kera yang melakukan perzinahan berupa hukuman yang sama yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia. Fakta ini menunjukkan bahwa perbuatan zina itu keji dan termasuk dosa besar. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. Jika binatang saja merasa jijik dan mengutuk perbuatan zina dan pelakunya, padahal mereka tidak berakal, lantas bagaimana dengan kita manusia? Manusia justru lebih tega, karena kasus perzinahan yang selalu merebak di kalangan masyarakat kurang mendapat perhatian, apalagi hukuman. Bahkan banyak pos-pos perzinahan yang terlindungi. Tidakkah kita belajar dari perilaku kera-kera yang menegakkan hukum Allah? Mirip dengan kisah kera ini, Ibnu Taimiyah menuturkan kisah yang terjadi pada burung. Ia mengatakan sebagian syekh terpercaya bercerita kepadaku bahwa dia melihat di masjid suatu jenis burung bertelur. Lalu ada seorang mengambil telurnya dan menggantinya dengan telur jenis burung lainnya. Tatkala telur burung itu menetas, maka yang keluar adalah jenis lain. Serta-merta mengetahui hal itu, sang jantan langsung memanggil kawan-kawannya sehingga mereka semua mengkeroyok si betina sampai mati. Fakta yang seperti ini sangat populer di dunia binatang. Maka kita patut belajar dari binatang. Ibnu Qayyim menjelaskan, banyak manusia berakal yang belajar dari binatang beberapa perkara yang bermanfaat dalam mencari rezeki, akhlak, produksi, peperangan, kesabaran, dan sebagainya. Terlebih lagi kera, ia adalah binatang yang cukup cerdas. Oleh karenanya, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, disebut secara khusus kera dalam hadis ini karena ia memiliki kecerdasan lebih dibandingkan dengan hewan lainnya dan cepat belajar menirukan. Hal yang jarang dijumpai pada kebanyakan hewan lainnya. Di antara kecerdasan kera adalah seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW. Dahulu ada seorang yang menjual khamar di kapal bersama kera. Apabila dia menjual khamar, maka dia campuri dengan air. Maka kera mengambil kantong uang lalu naik di kayu tiang layar kapal seraya membagi uang. Sebagian dinar ia lempar ke laut dan sebagian dinar ia lempar ke kapal. Hadis riwayat Ahmad. Fakta binatang yang memiliki insting kecemburuan yang kuat menjadi pelajaran bagi kita, khususnya di zaman ini. Kebebasan dan perkembangan zaman yang demikian pesat telah mengikis rasa cemburu kita. Padahal cemburu merupakan sifat yang mulia. Dengannya terjaga kehormatan seorang dan keluarganya. Adapun bila sifat cemburu telah hilang, maka akan terkoyak pula kehormatan seorang dan keluarganya. Apakah kita tidak mengambil pelajaran dari binatang yang masih memiliki kecemburuan? Sahabat mulia Sa'ad bin Ubadah pernah mengatakan, seandainya aku melihat seorang laki-laki sedang bersama istriku, pasti aku pukul dia dengan sisi pedangku yang tajam. Mendengar ucapan Sa'ad bin Ubadah, Rasulullah SAW bersabda, tidak herankah kalian kecemburuan Sa'ad?
Sungguh aku lebih cemburu daripada Sa'ad, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cemburu lagi daripada aku. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, tahukah Anda ada pohon yang sangat mengerikan tapi menjadi bahan makanan bagi manusia? Pohon ini disebut Al-Quran dengan pohon terlaknat karena sangat berbahaya. Sebuah sumber menyebutkan setitik saja dari pohon ini jatuh ke bumi, maka akan merusak seluruh kehidupan umat manusia. Tak seorang pun pernah melihat pohon ini, kecuali Nabi Muhammad SAW, karena keberadaannya memang tidak ada di muka bumi. Pohon terlaknat ini hanya tumbuh di dasar neraka. Inilah pohon yang dikenal dengan nama pohon zakum. Nabi sendiri baru melihatnya satu kali ketika melakukan Mi'raj ke langit bersama malaikat Jibril. Dari sinilah sebutan pohon terlaknat muncul karena Allah berfirman, "Dan kami tidak memperlihatkan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk dalam Al-Quran." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 60. Ketika Nabi mengabarkan tentang pohon zakum yang terkutuk atau terlaknat ini pada kaum Quraisy, mereka langsung menuding Nabi sebagai pembohong. Bukankah neraka itu api? Jika pohon tidak bisa tumbuh di tanah tandus, mana mungkin bisa tumbuh di dalam api? Abu Jahal, salah satu orang yang paling membenci Nabi, menggunakan kosakata zakum ini untuk memperolok dan menghina Nabi SAW. Bahkan bersama teman-temannya, Abu Jahal menciptakan kuliner baru berupa kurma yang diolesi mentega dan dinamai dengan kue zakum. Teman-teman Abu Jahal bahkan menghina Nabi dengan kuliner khas Abu Jahal ini. Sambil membawa kue zakum, Abu Jahal sesumbar, "Apakah dengan jenis makanan seperti ini Muhammad menakut-nakuti kita tentang akhirat?" Sebuah sumber menyebutkan gara-gara ulah Abu Jahal inilah turun ayat Al-Quran. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Peganglah dia, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragu-ragukannya. Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 43 hingga 50. Para ahli menegaskan pohon inilah yang akan menjadi santapan Abu Jahal dan teman-temannya kelak di neraka. Demikian pula orang-orang yang berperilaku seperti Abu Jahal. Wallahu a'lam.